Assalamualaikum semua, selamat datang di channel Satria Beatbox. Untuk sementara waktu channel ini aku ambil alih dulu ya. Sebelum ke pembahasan bantu like, komen, share juga agar aku bikin videonya semakin semangat. Kali ini kita akan bahas 3 fakta sepak terjang Yusuf Mansur di dunia investasi. Berikut fakta-fakta menarik seputar aksi Yusuf Mansur di dunia persahaman. Jangan kemana-mana, simak videonya. 1. Menggeluti bisnis sejak lama. Selain berkiprah di dunia dakwah, Yusuf Mansur memang diketahui cukup giat bergelut dengan bisnis. Pada 1996, dia sudah mulai menjajal bisnis informatika. Namun usahanya gagal dan membuatnya terlilit utang hingga masuk penjara selama 2 bulan. Dari panggung dakwah, dia mulai melanjutkan keinginannya menjadi pengusaha, di mana dirinya juga pernah menjalankan bisnis penghimpunan dana investasi yang bernama Condotel Moya Fidi. Namun bisnisnya itu tidak berjalan mulus karena tersandung masalah perizinan. Bahkan Yusuf Mansur sempat diadukan oleh investornya dengan tuduhan penipuan investasi. Merasa tidak kapok, dia menjajal kembali bisnis network yang bernama Veritra Sentosa Internasional alias Paytrend. Di bisnisnya itu, Yusuf Mansur kembali tersandung, lagi-lagi karena masalah perizinan. Paytrend yang melayani fasilitas pembayaran uang elektronik itu dihentikan oleh Bank Indonesia, BI, lantaran belum mendapatkan izin. Akhirnya pada 2017 lalu dia memperoleh izin dan resmi beroperasi dengan memperkenalkan diri di Bursa Efek Indonesia, B. Dalam perkenalan tersebut, PAM juga meluncurkan 2 produk reksadana syariahnya yang bernama Dana Falah dan Dana Safa. 2. Koleksi saham BRIS hingga MNC Bank, PT Bank Bri Syariah terbuka pada tanggal 9 Mei tahun 2018 resmi mencatatkan sahamnya di pasar modal. Dari saham 2.623.350.600 yang dilepas, beberapa di antaranya dibeli oleh Yusuf Mansur dan jemaahnya. Yusuf Mansur melalui Paytrend Asset Management menjadi manajer investasi Kopindo dan melakukan kontrak pengelolaan dana, KPD, untuk membeli saham berkode BRIS itu. Namun, diketahui bahwa dirinya sudah melepas sebagian kepemilikan sahamnya di bank syariah tersebut. Baru-baru ini dirinya juga memborong saham bank milik Heri Tanusudibjo, MNC Bank. Yusuf Mansur membeli saham perusahaan berkode BABP itu lewat konsorsium yang dipimpinnya. Ustaz kondang itu membeli 250 juta saham perseroan dari Windley Ltd, perusahaan afiliasi PT MNC Capital Indonesia Terbuka. Totalnya dia mengeluarkan 80 miliar rupiah untuk transaksi pembelian saham ini, dengan rincian harga per sahamnya berada di level Rp322. 3. Rajin kaji saham. Yusuf Mansur pernah membahas mengenai saham PT Garuda Indonesia Terbuka, GIAA. Pada sekitar minggu kedua November tahun 2020 saham GIAA memang tengah meroket, bahkan sempat menguat 15,28%. Lalu Yusuf Mansur berbicara mengenai saham PT Kimia Farma Terbuka, KAEF. Dia menilai kedatangan 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac memberikan positioning berbeda bagi saham KAEF. Saham BUMN konstruksi juga tak luput dari perhatiannya. Ustaz Yusuf Mansur pernah menyarankan investor untuk mengamankan saham-saham perusahaan konstruksi alias kontraktor BUMN, yakni PT Adi Karya, Persero Terbuka dan PT Waskita Karya, Persero Terbuka. Oke, itu aja yang aku sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya, semoga bermanfaat dan mendapatkan pengetahuan baru buat kita semua. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.